Jumpa lagi dengan Lose Yeni di Komisi Anak Hosana. Wah, nggak kerasa ya, nggak kerasa sudah bulan 7 loh, mau memasuki akhir bulan. Nggak kerasa penyertaan Tuhan begitu besar buat kita. Setiap kali kita bernafas, kita mengingat dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Seperti lagunya Lose tadi, ya nggak? Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini adik-adik. Lose ajak, yuk semua adik-adik berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Yuk semua berdiri dan kita nyanyikan Allah di sini. Bersyukurlah untuk Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Seperti fajar yang merekah, seperti udara yang kita hirup. Biar kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita adik-adik. Oke? Allah di sini, seperti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarlah doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi ya adik-adik. Allah di sini, Dia bersama-sama dengan kita. Seperti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi adik-adik. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Wah, sekarang Lose ajak adik-adik berdoa ya. Semua sudah siapkan untuk berdoa? Yuk, dengan posisi siap dan dengan hormat kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap hari-hari yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan Lose, bersama-sama dengan teman-teman. Walaupun melalui media online Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Tolonglah kami boleh tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu dan terlebih belajar Tuhan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Belum capek kan adik-adik? Belum dong. Oh iya. Ini kan akhir bulan ya adik-adik ya. Wah, tapi Lose ingat bulan Juli ini kan pasti adik-adik juga memulai kelas yang baru kan ya? Masuk kelas yang baru. Siapa yang naik kelas? Coba angkat tangannya. Wah, pasti adik-adik tetap senang ya bisa naik kelas. Walaupun mungkin saat ini ya nggak bisa ketemu dulu sama teman-teman. Adik-adik pasti sudah siapin buku-buku buat belajar, sudah siapin tas juga, sudah siapkan semuanya. Wah, kita bersyukur adik-adik karena Allah selalu menyertai kita. Kita walaupun tetap di rumah aja nggak boleh sedih karena kita tahu Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Ya nggak adik-adik? Nah, adik-adik, Lose ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi. Allah kita heran dan besar. Kita bersyukur, kita tetap mendapatkan penyertaan Tuhan, tetap bisa bersama keluarga, tetap bisa sekolah walaupun di rumah, dan walaupun kita nggak bisa kemana-mana, dan kita nggak bisa sekolah minggu, kita tetap bisa berkumpul melalui online. Oke, kita nyanyikan pujian Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Tepuk tangan adik-adik. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah.
kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Lebih keras adik-adik. Allah kita heran. Sekali lagi lo semua dengar. Allah kita heran. Sekali lagi ya. Allah kita melompat heran. Yeay! Wow, kita punya Allah yang heran, hebat sekali. Kita harus bersyukur dan bersuka cita kan ya. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap kan ya? Kita mau siapkan hati kita. Boleh duduk deh sebentar. Pasti semuanya ada yang capek. Atau mungkin nggak capek? Boleh duduk deh sebentar. Oke, sekarang berdiri lagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Losa akan ajak adik-adik menyanyikan satu pujian. Seperti nih adik-adik tadi kan Losa bilang nggak boleh sedih kan ya, karena kan nggak bisa keluar bebas, nggak bisa sekolah ketemu teman-teman. Adik-adik harus tetap mengerti bahwa Allah itu pasti menyediakan yang terbaik pada saatnya buat kita semua. Allah mengerti, Allah peduli. Kita bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan beri buat kita. Kita nyanyikan pujian ini untuk siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli, karena Dia mengerti dan peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Banyak perkara yang dah ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Dia mengerti dan Dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli
Dia peduli sekali dan kita bersyukur untuk itu. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, Lose berikan kesempatan juga buat adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan di nomor rekening yang ada di bawah ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita berdoa. Kita siapkan hati kita bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pengertian-Mu, atas penyertaan-Mu, atas berkat dan anugerah-Mu untuk kami setiap hari. Bapa, tolong setiap kami Tuhan untuk menghitung berkat-Mu dengan sungguh dan bersyukur untuk hal itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biar kami boleh buka telinga kami buka hati kami boleh belajar akan firman-Mu dengan sungguh. Dan kami serahkan Tuhan hati kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap setia dan tetap taat beribadah. Dan selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Bye-bye. Shalom adik-adik, hari ini Lause mau ngajak kalian semua mendengarkan cerita Alkitab lagi hari ini. Tapi sebelumnya Lause Calvin mau nanya nih, kabar kalian gimana nih? Mudahan kalian semua baik ya. Jangan lupa rajin berdoa, rajin belajar. Jangan lupa juga kalian tetap makan makanan yang bergizi, tetap olahraga. Sebelum Lause mau melanjutkan cerita minggu lalu nih, kira-kira kalian masih ingat gak siapa yang minggu lalu cerita? Ayo, dan tentang apa juga ayo. Yap, benar. Minggu lalu Lause Meli loh yang cerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke rumah Tante Potifar. Nah, jadi begini adik-adik. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan itu, mulailah kekeringan 7 tahun lamanya, seperti yang dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangkubumi atau orang yang menjadi kepercayaan raja. Dialah yang menjual gandum pada rakyat dan juga orang yang berada di seluruh dunia yang datang membeli gandum kepada Yusuf sebab terjadi kelaparan hebat itu. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar ada gandum yang ada di Mesir, Yakub berkata, "Pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup." Pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Ketika saudara Yusuf datang kepada Yusuf, mereka sujud menyembah Yusuf. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi Yusuf tidak dikenal oleh saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Dari mana kalian? Kalian adalah pengintai." Saudara Yusuf pun membalas, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hambamu ini berjumlah 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah kami di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu ada pada ayah kami dan seorang sudah tidak ada lagi." Yusuf kembali berkata, "Sudahlah, kalian adalah pengintai." Lalu dimasukkanlah mereka 3 hari lamanya ke dalam rumah tahanan. Setelah 3 hari lamanya, berkatalah Yusuf demikian, "Biarkanlah di antara kamu bersaudara tinggal seorang di rumah tahanan, tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon. Lalu Yusuf berkata, "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk menahan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka membuat gandum ke atas keledai, lalu pergilah mereka. Ketika salah seorang membuka karung untuk memberi makan keledai, di tempat bermalam dilihatnyalah uang
yang ada di dalam karung tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ketika sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang terjadi di tanah Mesir. Dan Yakub ayah mereka pun berkata, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku Yusuf. Tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun ingin kau bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala sesuatu itu." Ruben pun berkata, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali padamu." Yakub pun membalas, "Anakku itu tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang kamu tempuh, maka tentulah kamu yang menyebabkan aku banan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Lalu Yakub pun mengizinkan Benyamin pergi bersama-sama dengan saudaranya ke tanah Mesir. Jadi adik-adik, setelah sampai di Mesir, Yusuf pun kembali bertemu dengan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya pun kembali berhadapan dengan Yusuf. Saking ketakutannya, saudara-saudaranya pun mengira ingin dijadikan budak oleh Yusuf. Sedangkan Yusuf tidak berpikir demikian, malah sebaliknya. Yusuf ingin menjadikan saudara-saudaranya sebagai orang yang sangat dikasihi. Maka berkatalah Yusuf, "Jangan takut dan datanglah kepadaku, aku inilah Yusuf." Nah adik-adik, ketika tahu bahwa itu Yusuf, saudara-saudaranya pun mulai ketakutan. Tapi Yusuf berkata demikian, "Janganlah kalian takut, walaupun kalian menjual aku ke sini, tetapi Allah telah merencanakan sesuatu hal yang baik kepadaku. Aku tahu bahwa kalian semua ingin merencanakan suatu hal atau mencelakai aku. Tetapi Allah sudah merencanakan sesuatu hal yang baik kepada kita semua. Walaupun demikian, Allah telah menjanjikan semuanya ini demi menyelamatkan umat-umatnya." Nah adik-adik, setelah kejadian tersebut, Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya untuk menjemput ayahnya Yakub yang berada di tanah Kanaan. Demikian cerita hari ini. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab hari ini dapat disimpulkan bahwa Allah telah merencanakan sesuatu hal yang baik kepada Yusuf, terutama kepada keluarga Yakub, dan juga begitu juga dengan keluarga kita. Bahkan kehidupan kita, Allah sudah merencanakan sesuatu hal yang baik bagi kita semua. Nah adik-adik, sebelum Lose mau menutup cerita kita hari ini, Lose mau memberikan sedikit aktivitas nih bagi kita. Ini di sini ada kan foto keluarga Lose dengan keluarga Lose. Lose mau memberikan sedikit aktivitas nih. Kalian bisa kumpulkan di grup WhatsApp ya nanti. Kalian kirimkan foto kalian bersama keluarga kalian. Nah adik-adik, sebelum Lose berpisah dengan kalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Kau boleh kumpulkan kami hari ini Tuhan, mendengarkan dengan baik ya Bapa cerita tentang keluarga Yakub Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau begitu baik Tuhan, Engkau merencanakan sesuatu hal yang baik bagi kehidupan kami, bahkan keluarga-keluarga kami Tuhan. Tuhan, dengan demikian Tuhan, berakhirlah sudah cerita kitab hari ini Tuhan. Kiranya Kau sertai Tuhan kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan hari demi hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dadah.